untuk dendam di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan diburahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan pada kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah santet yang mengerikan ya teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu santet yang efeknya paling mengerikan dari apa yang pernah saya bawakan ya teman-teman ya. Jadi bukan efek ininya, maksudnya apa yang dialami oleh si penerima santetnya ini tuh benar-benar mengerikan. Dan yang pastinya ada sesuatu yang tak terduga dari siapakah santet ini berasal. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Malam itu, rumah Yani tampak lebih ramai dari biasanya. Orang tuanya baru datang dari desa sebelah bersama adiknya untuk melepas rindu pada cucu. Anak Yani yang masih balita menjadi pusat perhatian. Gelak tawa dan obrolan mengisi ruang tamu hingga larut malam. Pak Darto, ayah Yani, duduk di kursi sambil menimbang cucunya yang terus tertawa itu. Cepat sekali tumbuh besarnya. Baru kemarin rasanya bayi, sekarang sudah bisa lari-lari, katanya dengan wajah berbinar. Bu Lastri, ibunya tersenyum sambil membawakan teh hangat. Iya, kalau sudah ada cucu rasanya nggak pernah bosen gendong-gendong. Sinta, adik dari Yani, tidak berbicara tapi terus mengusap kepala si kecil. Yani yang duduk di samping suaminya, Hendra, merasa senang melihat keluarganya begitu bahagia. Hari itu, mereka sudah menghabiskan banyak waktu untuk makan bersama, bercerita tentang kampung halaman, hingga bernostalgia tentang masa kecil Yani. Jam menunjukkan pukul 11 malam, suasana mulai mereda. Rindu, anak Yani sudah mengantuk, sehingga keluarga pun bersiap untuk tidur. Lampu ruang tamu dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup. Udara malam terasa menusuk, membuat tubuh menggigil perlahan. Belum lama, mereka memejamkan mata. Suara menggelegar mengguncang atap rumah. Dar! Genteng bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang jatuh keras dari langit. Astagfirullah, teriak Bu Lastri spontan, tangannya menutup telinga. Hendra bangkit dari posisinya berbaring. Apa itu? Suaranya dari atap, saut Sinta. Yani yang sedang menidurkan anaknya langsung terlonjak. Jantungnya berdetak kencang. Ia memeluk rindu erat, berdiri dekat pintu tanpa berani melangkah lebih jauh. Hendra bersama Pak Darto dan Sinta bergegas menuju halaman. Bu Lastri mengikuti di belakang dengan wajah panik. Semua mata terarah ke atap rumah. Di sana hanya ada genteng basah oleh embun malam. Tidak tampak benda apapun. Padahal tadi suaranya keras sekali, ujar Hendra. Nafasnya masih memburu. Hendra mengeluarkan ponsel, menyalakan senter. Sorot cahaya diarahkan ke arah genteng, menyapu sisi demi sisi. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tiba-tiba saja ada suara mengeong panjang memecah keheningan. Seekor kucing hitam melompat dari atas genting. Matanya berkilat terkena sorot senter. Tubuhnya kurus, bulunya kusut, menatap ke arah mereka.
Sinta berteriak kecil. Astaga, ternyata cuma kucing. Pak Darto mengembuskan nafas lega. Kupikir tadi apa? Hendra tertawa ambak. Bu Lastri mengusap dadanya. Ayo masuk, malam semakin dingin. Mereka pun kembali masuk ke rumah dengan perasaan sedikit lega. Tidak ada seorang pun yang sadar bahwa di balik genting, tepat di tempat kucing itu berdiri, ada sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Bentuknya seperti asap hitam pekat yang perlahan menyusup ke sela-sela genting. Setengah jam berlalu, rumah pun kembali tenang. Pak Darto sudah merebahkan tubuh di 3 ruang tengah, sementara Bu Lastri merapikan selimut cucunya di dalam kamar bersama dengan Yani. Sementara Sinta masih duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Tepat pada saat itu, bau bacin menyusup ke dalam rumah. Awalnya samar, lalu semakin lama semakin kuat bau itu menusuk hidung. Sinta mengernyitkan dahinya. Bau apaan nih? Pak Darto mengangkat kepala. Kamu juga nyium ya? Bu Lastri menutup hidung dengan cepat. Ya ampun, busuk banget. Ya, bau busuk itu kini terasa lebih pekat. Yani keluar dari kamar, wajahnya tampak pucat. Ia buru-buru menutup hidung dengan tangan, lalu berlari ke kamar mandi. Suara muntah terdengar jelas. Hendra mendekati istrinya. Ini, kamu baik-baik aja kan? Yani keluar dengan mata berair. Aku gak kuat, baunya parah banget. Sinta menutup mulut dengan lengan bajunya. Astaga, ini benar-benar bau bangkai. Sepertinya ada sesuatu yang mati dekat sini. Pak Darto berdiri, ekspresinya serius. Tidak mungkin kalau hanya tikus mati. Baunya ini menyebar sampai ke seluruh rumah. Hendra mencoba menenangkan semua orang. Mungkin ada anjing liar yang menyeret bangkai ayam ke dekat rumah. Bisa aja baunya ke bawah angin. Bu Lastri menggeleng. Tapi kenapa baunya sekuat ini? Kayaknya sumber baunya dari atas rumah deh. Pak Darto menatap ke arah atap, alisnya berkerut. Ya, aku juga ngerasa gitu. Baunya sepertinya dari atas. Yani memegangi kepalanya, rasa pusing semakin kuat. Mas, cepet cari sumber baunya, aku gak tahan. Hendra pun bergegas ke halaman. Udara malam yang dingin kini bercampur dengan bau busuk menusuk. Semakin keluar, semakin terasa jelas baunya. Hendra kembali menyalakan senter, menyorotkan cahaya ke arah rumah sekitar. Pekarangan yang biasanya tampak biasa, malam itu terasa berbeda. Sinta memegangi lengan ibunya. Bu, baunya kuat banget di sini, Bu. Pak Darto melangkah perlahan, matanya awas mengawasi setiap sudut. Kita cari pelan-pelan. Kalau memang ada bangkai, pasti bisa ditemukan. Hendra menyapukan cahaya ke arah pagar, lalu di kebun kecil di samping rumah tidak terlihat apa-apa, hanya bayangan pohon bergoyang diterpa angin. Bu Lastri menoleh ke arah genting, wajahnya menegang. Kok aku ngerasa baunya lebih kuat ya kalau menghadap ke atas? Mereka semua menoleh serentak ke arah atap rumah. Tidak ada tanda-tanda aneh, kecuali bau busuk yang semakin menusuk, membuat tenggorokan terasa ingin muntah. Pak Darto mengusap hidung dengan tangan. Aneh, kalau benar-benar ada bangkai, kenapa nggak ketemu ya? Keluarga Yani sudah keluar masuk halaman menyalakan senter, memeriksa ke kebun kecil, bahkan ke saluran air. Tidak ada yang mereka temukan. Bau busuk yang begitu kuat perlahan memudar, meski masih terasa samar menempel di udara. Pak Darto berdiri di tengah halaman. Ia menarik nafas panjang. Aneh ya, kok masih belum ketemu? Hendra menurunkan senternya, wajahnya jadi lebih serius. Besok pagi aku cari lagi ya. Kalau memang ada bangkai pasti kelihatan. Kalau malam-malam begini memang sulit mencarinya. Masuk, jangan terlalu lama di luar. Yani pun sudah kelelahan. Kepalanya masih terasa pening akibat bau busuk yang menusuk hidung. Ia ikut berbaring di sampingnya. Wajah si kecil begitu damai, membuat Yani berusaha mengatur nafasnya. Tidur yang nyenyak ya.
bisik Hendra sambil membetulkan selimut. Iya mas. Di dalam tidurnya, Yani merasakan sesuatu yang janggal. Dia bermimpi sedang berbaring persis di posisi yang sama. Rasanya bukan seperti mimpi karena terlalu nyata. Dia bisa merasakan kasur di bawah tubuhnya, kain selimut yang menutup pinggang, bahkan dinginnya udara malam yang menusuk. Tiba-tiba, ada langkah pelan mendekat. Siapa? Yani bertanya, tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Seseorang muncul, wajahnya tertutup bayangan, tidak terlihat jelas. Dia membawa sebuah gayung. Tanpa berkata apa-apa, dia menuangkan air ke wajah Yani. Air dingin mengguyur wajah, membuat tubuh Yani tersentak. Dinginnya menusuk kulit, masuk hingga ke pori-pori. Dia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Orang itu terus saja menyirami Yani dengan air berbau kapur barus menyengat bercampur dengan wangi daun pandan yang khas. Ada pula aroma minyak tajam yang membuat kepala Yani berputar. Dia mengenali bau itu, ya, minyak mayat. Jantung Yani berguncang. Kenapa aku dimandikan seperti jenazah? Sementara tubuhnya dibasahi air, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Ya, itu adalah tangisan seorang perempuan. Yani menajamkan pendengaran. Tangisan itu seperti memenuhi seluruh ruangan. Dekat, dekat sekali, seakan berada di sampingnya. Air matanya ikut menetes tanpa ia sadari. Suaranya terdengar menyayat hati, penuh duka. Dia berusaha mengenali suara tersebut. Semakin lama, semakin jelas suaranya terdengar sangat akrab. Jangan-jangan itu suaraku sendiri. Semakin dia resapi, semakin dia yakin itu memang suara tangisannya. Dia bisa mendengar dirinya sendiri menangis, sedangkan tubuhnya masih terbaring diam tak bergerak. Bulu kuduk Yani berdiri, dadanya sesak. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Orang asing itu juga belum berhenti menyiramkan air ke tubuh Yani. Tangannya dingin, gerakannya sangat tenang, seolah-olah sudah terbiasa menjalankan ritual tersebut. Dia mengangkat kepala Yani sedikit, mengusap wajahnya dengan air sekali lagi, lalu dengan tenang mengambil sepotong kapas putih. Dia memasukkan kapas ke dalam lubang hidung Yani. Jangan, jangan, teriak Yani dalam hati. Kapas itu terus dimasukkan. Setelah itu, giliran mulutnya disumbat, barulah kedua lubang telinga hingga mata Yani ditutup. Pandangannya kini gelap. Air mata Yani mengalir deras, tapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menangis dalam hati. Sesaat kemudian, tubuh Yani dibungkus kain putih panjang. Dia melilitkannya dengan tenang, teratur, jelas. Sudah berpengalaman dalam melakukan hal ini. Suara gesekan kain terdengar jelas di telinganya. Lilitannya semakin kencang dari kepala ke badan hingga ke kaki. Tubuh Yani terjepit sampai ia sulit bernafas. Ia benar-benar seperti mayat yang sedang dipersiapkan untuk dikubur. Aku masih hidup. Aku mohon hentikan, jerit Yani di dalam hati. Tapi orang tersebut tidak menghiraukan. Ikatan di kepalanya semakin kencang, lalu berlanjut ke kaki, setelah itu ke pinggang. Yani merasa tubuhnya tertarik kuat oleh lilitan kain itu. Nafasnya semakin sesak. Jangan! Yani terlonjak, matanya terbuka lebar, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia berbaring di kasur, lantas memeluk anaknya erat-erat. Jantungnya berdetak kencang, seperti akan meloncat keluar, yang membuatnya semakin ketakutan. Aroma dari mimpi itu masih tercium. Bau kapur barus jelas menusuk hidungnya. Wangi daun pandan bercampur dengan aroma minyak mayat yang tajam. Ia menutup hidung dengan tangan, tapi bau tersebut menempel seakan berasal dari tubuhnya sendiri. Kepalanya pusing, keringat dingin terus menetes di pelipis. Kenapa mimpiku seburuk ini?
bisiknya dengan suara bergetar. Matanya menatap ke sekeliling kamar dengan liar, memastikan dirinya sudah terbangun. Seminggu kemudian, keluarga Yani sudah pulang kampung lagi. Yani pun sudah melupakan kejadian malam itu beserta mimpinya yang aneh. Kehidupan mereka kembali normal seperti biasa. Sampai malam itu, ketika Hendra baru saja pulang dari kantor setelah lembur, waktu sudah melewati pukul 11 malam. Lampu ruang tamu masih menyala. Walaupun redup, ia sempat mengira jika Yani sudah tertidur bersama anak mereka di kamar. Tetapi suara gaduh dari dalam kamar membuat langkahnya berhenti. Yani, panggil Hendra pelan. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara tergesa seperti orang yang berlari kecil menuju kamar mandi. Dia cepat-cepat meletakkan tas kerjanya di sofa dan menyusul. Begitu sampai di depan kamar mandi, ia terkejut melihat istrinya berjongkok di lantai dan muntah berkali-kali. Yani, kamu kenapa? Hendra mendekat berjongkok di samping istrinya. Yani tak sanggup bicara, tubuhnya membungkuk kesakitan, nafasnya tersengal, matanya berair sehingga membuat Hendra panik. Ia meraih bahu istrinya, mencoba menahan agar tidak terjatuh. Udah, pelan-pelan ya, kamu sakit apa? Tanyanya lagi dengan suara bergetar. Masuk angin. Yani hanya bisa menggeleng lemah. Setelah beberapa saat, ia berhenti sebentar mencoba menarik nafas panjang. Tetapi tiba-tiba gelombang muntah berikutnya datang. Hendra menahan nafas sambil menepuk-nepuk punggung istrinya. Ketika Yani akhirnya lemas, Hendra buru-buru mengangkat tubuhnya perlahan dan membawanya ke dalam kamar. Dia membaringkan istrinya di ranjang, lalu kembali ke kamar mandi untuk membersihkan sisa muntahan. Saat kembali lagi ke sana, dia terdiam mematung. Hendra melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di antara muntahan Yani, ada sesuatu yang bergerak-gerak. Dia mendekat sambil memicingkan mata. Belatung putih kecil terus menggeliat bercampur dengan lendir. Hendra mundur setapak. Dia merinding, jantungnya berdetak kencang. Astagfirullah, bisiknya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat. Ia belum sempat menguasai diri ketika matanya menangkap sesuatu yang lebih aneh. Di sela-sela muntahan juga ada gumpalan hitam. Hendra menunduk. Dengan hati-hati, ia menyibakkan muntahan itu menggunakan tisu. Ya, gumpalan rambut. Hendra mematung. Rambut itu kusut, panjang, basah, bercampur cairan muntah yang berbau anyir. Dia menutup hidung, merasa perutnya ikut mual. Apaan ini? Gumamnya dengan suara gemetar. Dia menoleh ke arah kamar di mana istrinya berbaring lebah. Yani, sejak kapan kamu muntah? Hendra memanggil, berusaha tetap tenang meski dadanya terasa sesak. Dengan suara pelan, hampir tak terdengar, Yani menjawab, baru aja. Hendra masuk ke kamar dan meremas pelan tangan istrinya. Kok bisa sampai begini sih? Yani menggeleng. Dia tidak tahu dan tubuhnya masih terlalu lemah untuk memberikan jawaban panjang. Hendra menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak boleh panik. Dia kemudian membersihkan lantai di mana ada ceceran muntahan Yani. Bau anyir bercampur dengan bau busuk membuat kepalanya pening. Dia menutup mulut dengan masker kain yang tergantung di kamar, berusaha mengurangi rasa mual. Waktu berjalan lambat. Satu demi satu ia angkat, ia lap, ia siram dengan air sabun. Pikirannya bercampur aduk, khawatir, takut, marah, tetapi juga bingung. Bagaimana mungkin muntahan seseorang bisa mengandung belatung hidup dan gumpalan rambut? Tidak masuk akal. Ketika akhirnya lantai bersih, Hendra langsung membawa kantong plastik berisi semua sisa muntahan keluar rumah. Dia membuangnya ke tempat sampah di halaman dengan hati-hati, lalu menyiram ember dan lantai kamar mandi berulang kali.
Dia bahkan menuangkan cairan pembersih dengan jumlah banyak hanya untuk memastikan bau itu hilang. Setelah semua beres, Hendra kembali ke kamar. "Sayang, besok kita ke dokter ya. Aku nggak mau kamu terus begini," bisik pelan Yani mengangguk tanpa membuka mata. Hendra menatap wajah istrinya lama sekali. Perasaan tidak enak menyusup dalam hatinya. Mimpi buruk yang pernah diceritakan Yani seminggu yang lalu tiba-tiba terlintas lagi dalam pikirannya. Waktu itu, dia hanya mendengarkan sambil menghibur, menganggapnya sekedar bunga tidur. Tapi sekarang, setelah melihat muntahan dengan belatung dan rambut itu, ia tidak lagi bisa mengabaikan firasatannya. Dia menyentuh dada istrinya. Panas. Dia menatap ke langit-langit kamar, menarik nafas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Hendra menatap Yani beberapa saat sebelum rasa kantuk menyeretnya masuk ke dalam mimpi. Dia tidak pernah mengira bahwa malam itu akan menjadi malam yang paling mengerikan dalam hidupnya. Pukul 2 dini hari, pintu kamar berderit pelan. Yani bangkit dari ranjang dengan gerakan kaku. Matanya tetap tertutup rapat, sementara wajahnya pucat seperti orang sakit keras. Dia melangkah keluar tanpa mengenakan sandal. Kakinya langsung menyentuh lantai dingin. Rambut panjangnya tergerai kusut, sebagian menutupi wajahnya. Tubuhnya bergerak pelan, seakan ada kekuatan lain yang menuntun. Yani membuka pintu depan rumah. Suara engsel yang berdecit terdengar menusuk telinga. Dia melangkah ke halaman tanpa menoleh ke belakang. Di luar, angin malam berhembus, membawa hawa dingin. Sesekali ia tersandung batu kecil, bahkan sempat jatuh berlutut. Tapi ia bangkit kembali tanpa memperlihatkan rasa sakit. Matanya masih tertutup rapat. Ia melewati jalanan kecil di depan rumah, terus menuju ke arah barat, ke sebuah tempat yang sejak dulu ditakuti warga, pemakaman. Sementara itu di rumah, Hendra tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena merasakan kasur di sampingnya kosong. Dengan cepat ia menoleh. Yani, panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Hendra bangkit untuk menyalakan lampu dan matanya langsung membelalak. Pintu kamar terbuka lebar, hatinya berdebar kencang. Pintu depan rumah juga terbuka. Angin malam meniup tirai, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kemana Yani? Gumamnya panik. Tanpa pikir panjang, Hendra menggendong anaknya dan keluar rumah. Ia berlari kecil ke rumah tetangga terdekat, mengetuk pintu keras-keras. Tok tok tok. "Pak, Bu, tolong buka pintu. Yani hilang," teriaknya. Pintu rumah tetangga terbuka. Pemiliknya keluar dengan wajah mengantuk. Lelaki yang juga merupakan ketua RT setempat itu keheranan melihat Hendra. "Mas Hendra, ada apa ribut-ribut malam begini?" Istri saya tidak ada di rumah, Pak. Pintunya terbuka, Pak. Saya takut dia keluar sendirian, apalagi dia lagi sakit," jawab Hendra dengan nafas terengah. Pak Arif langsung terjaga. Ia menoleh ke arah istrinya, Bu Nina, yang berdiri di belakangnya dengan wajah cemas. "Bu, jagain anak Hendra dulu, biar Bapak membantu mencari Yani," kata Pak Arif. Hendra menyerahkan anaknya yang masih terlelap ke pelukan Bu Nina. Tidak lama kemudian, kabar menghilangnya Yani menyebar ke beberapa rumah tetangga lain. Satu persatu warga keluar dengan lampu senter. Ada yang masih memakai sarung, ada yang buru-buru mengenakan jaket. Malam itu, suasana desa yang biasanya tenang mendadak ramai. "Katanya ini hilang ya?" tanya seorang pemuda bernama Marwan. "Iya, ketika Mas Hendra bangun tidur, istrinya itu sudah nggak ada di kamar. Dan pintu depan juga terbuka lebar," jelas Pak Arif. Para warga segera membagi diri menjadi dua kelompok yang berjalan kaki sambil menyorotkan senter ke segala arah. Mereka memanggil-manggil nama Yani dengan suara lantang.
Di sisi lain, Yani yang sudah sampai di pemakaman, rumput liar yang basah oleh embun menempel di kakinya. Dia berdiri di depan salah satu nisan tua yang retak, lalu berhenti begitu saja. Angin berdesir di antara pepohonan besar yang tumbuh di area makam. Suasana begitu mencekam. Bulan tertutup awan, hanya senter-senter kecil dari warga yang perlahan semakin mendekat dari kejauhan. Hendra bersama beberapa warga menyusuri jalan hingga ke perbatasan desa. Jantungnya berdetak semakin kencang saat melihat jejak kaki di tanah berembun. Arif, lihat, ini pasti jejak kaki Yani, katanya sambil menyorotkan senter ke arah tanah. Pak Arif berjongkok memperhatikan. Ya, benar, ini jejak kaki, seperti menuju ke arah pemakaman. Warga yang mendengar langsung saling pandang. Beberapa wajah berubah pucat. Ke pemakaman ya Pak RT, tengah malam begini, bisik Marwan dengan suara bergetar. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo, kita kejar sebelum dia celaka, tegas Pak Arif. Mereka semua bergegas masuk ke area pemakaman. Suara jangkrik dan burung malam bersaut-sautan menambah tebal suasana mencekam. Benar saja, dari kejauhan, Hendra melihat sosok istrinya berdiri di tengah pemakaman. Ia berlari secepat mungkin. Yani, astagfirullah, teriaknya, tapi istrinya tidak menoleh. Hendra semakin panik. Ia menambah kecepatan larinya, sementara para warga ikut menyusul di belakang. Begitu sampai, ia mencoba meraih tubuh Yani. Yani, bangun Yani. Begitu disentuh, tubuh Yani tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan tubuh kejang-kejang. Beberapa perempuan yang ikut mencari menjerit ngeri. Warga semakin panik, sebagian ingin menolong, sebagian takut mendekat. Hendra berusaha memeluk tubuh istrinya yang terus saja meronta. Yan, sadar Yan, ini aku Hendra. Yani menjerit panjang sehingga semua orang ketakutan mendengarnya. Setelah itu dia pingsan. Hendra menangis sambil mengguncang tubuh istrinya. Ayo, bawa dia pulang. Jangan biarkan terlalu lama dari tempat ini, kata Pak Arif. Dengan dibantu beberapa warga, Hendra menggendong tubuh Yani. Mereka berjalan keluar dari pemakaman. Sementara senter-senter menyinari jalan setapak. Wajah-wajah cemas menyertai setiap langkah mereka. Malam itu, cerita tentang hilangnya Yani menyebar cepat ke seluruh desa. Banyak yang percaya Yani diganggu makhluk gaib. Ada pula yang mengatakan Yani terkena guna-guna. Hendra diam. Di dadanya ada rasa takut dan bingung yang bercampur. Keesokan harinya, suasana rumah Hendra masih dipenuhi kecemasan. Warga desa juga tidak berhenti membicarakan peristiwa aneh yang menimpa Yani. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa berjalan jauh sampai ke pemakaman tanpa sadar? Hendra pun kalut, matanya sembab karena semalaman kurang tidur. Pagi itu, Bu Lasri dan Sinta datang terburu-buru setelah menerima kabar dari menantunya. Wajahnya pucat, keriputnya kian jelas karena khawatir. Begitu tiba, dia langsung masuk ke kamar. Yani terbaring di atas ranjang, nafasnya tidak teratur, wajahnya pucat pasi, seakan darah berhenti mengalir. Ya Allah Yani, bisik ibunya lirih sambil duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat menyibak rambut anaknya. Kenapa bisa begini Tondo? Hendra, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Hendra menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi dekat pintu. Saya sendiri nggak ngerti Bu. Tadi malam saya tidur, ketika bangun Yani udah nggak ada di kamar. Saya yang panik, terus ke rumah tetangga minta tolong, dan warga ramai-ramai membantu pencarian Yani. Tapi kami menemukan dia ada di pemakaman. Bu Lasri terperanjat. Di pemakaman? Iya Bu, Yani berjalan sambil tidur. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana bisa begitu. Belum sempat ibunya menanggapi, Yani mulai bergerak. Kelopak matanya terbuka pelan, pandangan kosongnya menatap langit-langit, lalu beralih ke wajah ibunya
Sekejap, mata Yani berkaca-kaca, air mata turun deras tanpa aba-aba. Yani, kenapa Nduk? Ada apa? Bu Lasri segera memeluk Yani. Ah! Yani menjerit tiba-tiba, tangannya menekan kepala kuat-kuat. Sakit, kepalaku sakit. Hendra buru-buru maju. Yani, tahan sebentar ya. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Bu. Yani tidak bisa menjawab. Ia meronta di pelukan ibunya, menggulingkan tubuh ke kasur sambil meremas-remas rambutnya. Jeritannya mengiris telinga, membuat anaknya yang sedang diasuh Sinta di ruang tengah menangis keras. Hendra kalang kabut mencoba menahan Yani agar tidak terbentur. Bu, tolong pegangin tangannya, Bu. Saya ambil kunci motor, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Hendra panik, keringat dingin menetes dari pipisnya. Bu Lasri mengangguk sambil berusaha menahan tubuh anaknya yang gemetar hebat. Ya Allah, kuatkan anakku ya Allah. Saat Hendra bergegas mengambil kunci, terdengar suara aneh dari arah ranjang. Yani mendadak terdiam, lalu tubuhnya tersentak. Hendra kembali mendekat, wajahnya pucat pasi. Ayo Yani, kita berangkat ke dokter sekarang. Yani menoleh, matanya merah berurat. Sebelum Hendra sempat mengangkat tubuh istrinya, Yani mendadak muntah. Cairan merah pekat keluar dari mulutnya berupa darah segar yang masih hangat. Darah jatuh bercipratan di lantai bersamaan dengan belatung putih yang bergerak-gerak. Di antara darah, bau anyir langsung menusuk hidung, membuat Bu Lasri berteriak ngeri. Astagfirullah ya Allah, Hendra. Hendra hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Matanya terbelalak, tubuhnya membeku. Yani, apa yang terjadi padamu Yani? Yani terus muntah darah bercampur belatung. Hendra panik meraih baunya. Bu, bantu saya, Bu. Bu Lasri menangis, tangannya gemetar memegangi lengan anaknya. Kenapa bisa begini? Ini bukan sakit biasa, Hendra. Ini bukan sakit biasa. Yani kembali terbatuk. Kali ini lebih keras. Setiap batukannya membuat darah semakin banyak keluar. Belatung-belatung itu seakan tak ada habisnya jatuh berceceran di lantai kamar. Lantai yang putih kini dipenuhi bercak merah dan belatung menjijikan. Tiba-tiba saja Yani kembali menjerit, kepalanya membentur tembok, tubuhnya kejang-kejang, darah keluar dari mulutnya. Hendra dan ibunya kelabakan saat memegangi tubuhnya yang terus menggeliat. Suasana kamar berubah mencekam. Belatung-belatung terus berlompatan di lantai. Sebagian bahkan hampir menyentuh kaki Bu Lasri. Perempuan tua itu menjerit ngeri sambil menepiskan belatung dari kakinya. Hendra benar-benar kehilangan akal. Tangannya berlumuran darah, begitu juga bajunya. Di luar rumah, warga mulai berdatangan. Karena mendengar keributan, pintu rumah diketuk keras. Suara tetangga memanggil, Hendra, Hendra, ada apa Hendra? Sinta bergegas membuka pintu dan menjelaskan apa yang terjadi. Kalau dibiarkan di rumah, itu bisa tambah parah, kata salah seorang tetangga yang berdiri di teras. Sudah, ayo kita bawa ke rumah sakit, sahut Pak Arif sambil menepuk bahu Hendra. Warga bergegas menyiapkan mobil. Dua lelaki membantu mengangkat tubuh Yani yang kurus dan lemah. Seluruh pakaian tidurnya sudah diganti, tetapi noda merah samar masih terlihat di leher bajunya. Yani setengah sadar, bibirnya terus bergetar sambil mengeluarkan suara lirih. Hendra menggenggam tangan istrinya erat. Tenang sayang, tenang, kita ke rumah sakit ya. Kamu pasti sembuh, ucapnya pelan, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri nyaris tak mampu menahan tangis. Mobil pun berangkat dengan terburu-buru menuju ke rumah sakit. Sejumlah tetangga ikut mengiringi dengan motor, berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu bantuan dibutuhkan. Di halaman rumah yang mulai sepi, tinggal Bu Lasri dan Sinta. Muntah darah bercampur belatung tidak masuk akal kalau hanya penyakit medis. Bu Lasri menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik masuk ke rumah. Dia meraih tas kecil berisi dompet dan ponsel, lalu segera memesan ojek online. Tangannya gemetar, tetapi pikirannya sudah bulat.
Dia tidak akan ikut ke rumah sakit. Ya, ada hal lain yang lebih penting, mencari tahu siapa orang yang tega mengirimkan malapetaka ini pada anaknya. Kamu jaga Rindu di sini ya. Ibu mau pergi sebentar. Pesannya kepada Sinta, anak bungsunya itu mengangguk patuh. Tak lama kemudian, motor berhenti di depan rumah Bu Lastri. Naik dengan langkah cepat, mereka menuju ke sebuah rumah di pinggiran desa milik seseorang yang sudah lama ia tidak kunjungi. Perjalanan itu terasa panjang. Meski hanya sekitar setengah jam, angin pagi menampar wajah Bu Lastri, tetapi pikirannya terfokus pada satu orang, kakak tirinya, Margono. Dia menduga lelaki itulah dalang di balik semua kejadian. Mata Bu Lastri menerawang. Ingatannya melayang pada peristiwa setahun lalu ketika rumah peninggalan orang tua mereka dijual. Kakak tirinya sempat marah karena merasa tidak diberikan bagian yang pantas. Meski akhirnya mengalah setelah dilakukan beberapa pertemuan. Bu Lastri yakin hati kakaknya tidak pernah benar-benar ikhlas. Motor berhenti di depan rumah tua bercat kusam. Bu Lastri turun dengan cepat membayar ongkos, lalu berjalan terburu-buru menuju pintu depan. Ia mengetuk keras-keras, bahkan hampir menggedor. "Mas Margono, buka pintu. Aku tahu kamu di dalam," teriak dengan suara melengking. Beberapa menit kemudian, pintu kayu berderi terbuka. Seorang lelaki tua berambut putih muncul, mengenakan sarung dan baju lusuh. Wajahnya terkejut melihat adik tirinya berdiri dengan nafas terengah. "Lastri, ada apa pagi-pagi sudah ribut begini?" tanyanya dengan nada heran. Bu Lastri langsung melangkah maju, menudingkan jarinya ke wajah lelaki itu. "Jangan pura-pura polos. Anak perempuanku sakit parah. Aku tahu, Mas, ini pasti ulahmu." Wajah Margono seketika mengeras. Ia mundur selangkah dan berusaha tetap tenang. Jangan asal menuduh. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Kamu dendam kan, Mas? Gara-gara rumah orang tua kita kujual dan kamu hanya mendapat sedikit saja. Jadi kamu membalas sakit hatimu lewat anakku, ya kan?" Suara Bu Lastri meninggi membuat beberapa tetangga sekitar keluar mengintip. Margono mendengus. Lastri, kamu itu bodoh. Aku memang sempat marah, tapi aku tidak sebecik itu." "Bohong!" Bu Lastri hampir menangis karena marah bercampur putus asa. Margono menatap tajam, matanya menyipit. "Dengar baik-baik. Aku sama sekali tidak peduli lagi soal warisan itu. Harta dunia sudah tidak menarik bagiku." Bu Lastri tidak mau menyerah. "Kalau bukan kamu siapa lagi, Mas? Kamu yang paling punya alasan membenciku." Margono menghela nafas panjang, lalu menatap lurus ke arah mata adik tirinya. "Lastri, pikirkan baik-baik. Bukankah kamu masih punya kakak yang lain? Kamu sudah lupa sama si Marsi?" Suasana mendadak hening. Nama itu membuat Bu Lastri terdiam sejenak, pikirannya terguncang. "Bukankah dia yang paling sering berselisih denganmu soal harta warisan?" Ya, Marsi memang keras kepala. Dialah yang paling menentang penjualan rumah peninggalan orang tua. "Tapi Mbak Marsi tidak pernah menunjukkan gelagat mencurigakan," bisik Bu Lastri ragu. Margono menatap tajam adiknya itu. "Gelagat tidak selalu bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi sekali lagi, kamu jangan terburu-buru menuduh. Lebih baik cari bukti dulu. Kalau memang ada orang yang berniat jahat pada Yani, tentu dia mengirimkan bulu santet di rumah anakmu itu." Bu Lastri mengangguk. "Baik, tapi kita tidak bisa sendirian. Harus ada saksi." Margono mengangguk mantap. "Setuju. Kita panggil PRT saja supaya semua jelas." Bu Lastri bergegas kembali ke rumah Yani, diiringi oleh Pak Margono. Dia menyampaikan niatnya itu pada Pak Arif yang baru saja selesai mengantar Yani ke rumah sakit. Pak Arif berbicara dengan hati-hati. Saya sebenarnya ragu, Bu Lastri, Pak Margono.
Tapi kalau ini diperlukan demi mencari kebenaran, ya saya ikut mendampingi. Mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah Yani. Sinta sudah diminta membawa Rindu ke rumah Pak Arif, sementara mereka mencari Buhul santet di sana. Bu Lastri memegangi dadanya, merasa nyeri. Setiap kali membayangkan wajah putrinya yang pucat, bola matanya mendelik, seakan dak meloncat keluar. Mulai dari sini saja, kata Pak Margono. Kita periksa setiap sudut. Santet itu biasanya disembunyikan di tempat yang jarang disentuh. Mereka bertiga bergerak cepat. Tirai diangkat, pot bunga di teras dibongkar, laci-laci dibuka. Di kamar tidur, Bu Lastri bergetar ketika ia memandang ranjang Yani. Selimutnya tampak kusut, bercak darah segar menodai bantal. Ia hampir menangis lagi, tetapi Pak Margono segera menegur. Lastri, tahan emosimu. Kamu harus fokus. Mereka mengobrak-ngabrik lemari pakaian. Tak ada yang aneh, kecuali pakaian Yani dan Hendra yang tertata seadanya. Coba ke dapur, usul Pak Arif. Ya, dapur rumah Yani cukup luas, dengan rak kayu penuh bumbu dapur dan botol-botol kaca. Ketiganya mencari dengan teliti. Bu Lastri membuka semua wadah beras, gula dan garam, takut kalau ada benda asing, tapi tetap nihil. Saat mereka hampir putus asa, Pak Margono tiba-tiba berseru dari arah gudang kecil di belakang dapur. Lastri, Pak RT, cepat! Panggilan Pak Margono membuat Bu Lastri tersentak. Ia berlari ke arah gudang, langkahnya tergesa-gesa. Pak Arif menyusul. Gudang kecil itu lembab, penuh kardus bekas, karung beras kosong, dan beberapa perkakas rumah tangga yang sudah rusak. Margono berdiri mematung di sudut. Senter di tangannya menyorot sebuah benda aneh di lantai. Benda itu berupa buntalan kain putih yang sudah kotor penuh debu, diikat dengan tali yang sewarna. Bentuknya menyerupai tubuh mungil, lengkap dengan ikatan kain di bagian kepala, persis seperti pocong tapi dalam ukuran kecil. Ya Allah! Suara Bu Lastri tercekat, tubuhnya gemetar hebat, kedua lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Dia bisa merasakan hawa dingin menyusup ke pori-porinya. Pak Arif menelan ludah, lalu berkata pelan, seumur hidup, saya baru kali ini melihat benda seperti ini secara langsung. Bu Lastri mendekat dengan langkah lagu, tangannya bergetar ketika hendak menyentuh, tetapi Pak Margono langsung menariknya. Siapa yang tega mencelakai anakku? Apa benar ini ulam Mbak Marsi? Air matanya menetes deras. Bu Lastri menoleh ke arah kakaknya. Cepat buang mas, lemparkan ke sungai atau kubur jauh-jauh. Aku tidak sanggup ngelihatnya. Pak Margono menggeleng. Tidak bisa kalau langsung dibuang. Harus pakai cara yang benar. Pak Arif yang sejak tadi diam akhirnya bicara dengan mantap. Saya pernah mendengar dari orang-orang tua, benda seperti ini sebaiknya dibakar sampai habis supaya ikatannya putus. Kalau memang harus dibakar, mari kita lakukan sekarang juga. Jangan ditunda, kata Pak Margono tegas. Mereka bertiga membawa buntalan itu ke halaman belakang rumah Yani. Pak Margono mengambil beberapa kertas koran dari dapur, lalu menyusunnya di tanah sebagai alas. Pak Arif mencari kayu kering dan ranting untuk menyalakan api. Biar saya yang melakukannya, kata Pak Margono. Api dinyalakan. Kertas-kertas terbakar cepat, menjilati kayu kering yang ditumpuk di atasnya. Pak Margono lalu meletakkan buntalan pocong itu di tengah-tengah api. Tidak seorang pun melihat. Bibirnya Komat Kamit membaca mantra. Sekejap kemudian, bau menyengat memenuhi udara. Kain putih itu perlahan menghitam, lalu menimbulkan suara berderak aneh, seolah ada yang meletus di dalamnya. Api pun berkobar semakin besar. Benda itu mengecil, kainnya berubah menjadi abu, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah arang dan abu yang berterbangan tertiup angin. Bu Lastri terisak, tubuhnya gemetar hebat. Semoga setelah ini Yani bisa sembuh.
Seminggu berlalu, sejak kejadian mengerikan yang menimpa Yani, rumah sakit akhirnya mengizinkannya pulang setelah kondisinya membaik. Tubuhnya memang sudah tak lagi diselimuti rasa sakit yang hebat, tetapi ketakutan di dalam hatinya belum benar-benar menghilang. Dia masih sering terbangun di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat karena mimpi buruk. "Sudah, Dok, jangan terlalu difikirkan," kata Bu Lasri sambil menepuk pelan bau anak perempuannya itu. "Yang penting kamu sudah sehat." Yani mengangguk. Ia mencoba tersenyum. Meski senyumannya terlihat kaku, matanya masih memancarkan ketakutan. "Tapi Bu, aku takut. Suatu saat dia akan mencoba lagi." Bu Lastri terdiam sejenak. Hatinya sebenarnya masih kacau. Ia tidak ingin mempercayai bahwa kakak kandungnya sendiri, Mercy, sanggup melakukan perbuatan sekeji itu. Akan tetapi, semua petunjuk yang ada mengarah pada sosok perempuan itu, terlebih setelah kabar terbaru datang bahwa Bung Marsi dikabarkan menderita luka bakar cukup parah. Dia sudah mendapatkan balasannya, gumam Bu Lastri lirik. "Aku tidak ingin menengoknya. Biarkan saja. Orang seperti itu tidak pantas mendapatkan belas kasihan dariku." Keadaan Bu Marsi memang benar-benar mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan luka bakar, meskipun nyawanya selamat, kulitnya mengelupas di banyak bagian. "Peringatan dari Tuhan tuh," bisik salah seorang tetangga ketika membicarakan Bu Marsi di warung. "Kalau benar dia yang mengirimkan santet pada ponakannya sendiri, wajar dong kalau akhirnya berbalik menghantam dirinya sendiri." Kasihan juga sih. "Ya tapi gimana lagi, perbuatan jahat memang tidak ada yang bawa berkah," sahut yang lain. Bu Marsi hanya bisa terbaring di ranjang rumahnya, dirawat oleh suaminya yang setia. Tidak ada sanak keluarga dekat yang menengok. Bu Lastri benar-benar memutuskan hubungan dengannya tanpa mau mendengarkan penjelasan dari kakaknya. Sementara itu, di rumah Pak Margono, suasana tidak kalah mencekam. Lelaki parubaya itu duduk di kursi kayu di dalam kamar belakang yang jarang ia buka. Ruangan tersebut berbau kemenyan yang menyengat. Dindingnya dipenuhi bayangan dari cahaya lilin yang berkedip-kedip. Di hadapannya, sebuah meja kecil penuh dengan foto lama, beberapa benda pusaka, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Pandangan Pak Margono terhenti pada satu foto. Ya, potret Marsi dan Lastri di masa mudanya. Wajah adik tirinya itu masih tampak angkuh meski hanya lewat gambar. Bibir Margono melengkung tipis, membentuk senyuman pahit. "Kamu memang tidak pernah berubah, Marsi," bisik Geliri. "Sejak dulu hatimu keras. Kau lupa siapa yang dulu banting tulang untuk membiayai sekolah kalian agar bisa jadi orang. Kamu lupa aku yang rela tidak menikah muda demi memastikan kau dan Lastri tidak hidup sengsara." Matanya memerah karena kesedihan yang lama terpendam. "Setelah orang tua kita meninggal, kamu sama si Lastri itu justru menguasai semua harta peninggalan mereka, yang sebagian besar juga berasal dari kerja kerasku." Pak Margono meraih gelas kopi di sampingnya, meneguknya sekali, lalu meletakkannya kembali dengan keras. Dia lalu mengusap wajahnya, menahan gejolak perasaan yang terus mendesak keluar. Bahkan rasa sayang pun bisa berubah menjadi kebencian karena selalu disakiti. Kamu sudah menerima balasanmu. Api yang membakar tubuhmu itu hanya sedikit dari apa yang layak kau dapatkan. Pak Margono tersenyum sedih. Memang dialah yang menyantet Yani, dan dia juga yang merekayasa penemuan boneka dari kain kafan itu. Dia rela menghabiskan seluruh sisa hartanya untuk belajar santet pada salah satu dukun hitam ternama untuk membalas rasa sakit hatinya. Meski
dia sendiri juga tidak mendapatkan kepuasan dari semua itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, waduh, waduh. Di sini aslinya yang saya soroti dalam kisah ini, apa yang dialami oleh Yani itu mengerikan banget ya. Menurut saya mengerikan banget ya. Bagaimana di dalam mimpinya. Ini kalau menurut saya bukan mimpi sih, kalau menurut saya ya. Karena mungkin pada saat dia tidur aja tuh di alam bawah sadar, dia dimandikan teman-teman oleh seorang pemandi jenazah. Padahal dia masih hidup. Tapi si pemandi jenazah itu memperlakukan dia seolah-olah orang yang sudah meninggal. Bisa kebayang kan? Disiramin air, diusap-usap tuh dari kepala sampai ke kaki, dibersihin. Setelahnya mulai itu dipasangin satu-satu ya kan. Pasangin kapas di hidung, di telinga, di mulut, dan terakhir matanya ditutup. Ini ngeri banget. Posisi dia masih hidup. Dia pengen ngomong tapi nggak bisa keluar suaranya tuh ya kan. Sampai terakhir dibungkus pakai kain kafan kayak pocong, dikasih iketan, ada berapa iketan tuh ya, 7 ya kalau nggak salah ya, iketan-iketan di tubuh pocong itu, dan ini mengerikan banget. Efeknya dia muntah darah, dia sakit. Tapi ya di bagian yang di dalam alam bawah sadar itu menurut saya yang paling mengerikannya, dan itu pastinya akan menimbulkan trauma yang cukup lama pada sosok Yani. Ngeri pakai banget. Tapi di sini ya teman-teman ya, saya kurang ini nih sama ibunya Yani. Harusnya ketika seorang ibu ya, ketika anaknya diserang oleh sesuatu yang diyakini itu adalah santet, nggak kayak gitu dong. Bukan nyari siapa orangnya, bukan mikir siapa nih yang nyerang. Ya sekarang gini, misalkan si A yang pasti udah nyerang dan kita yakin dia, kita datang ke rumah dia nanya, nggak bakalan ngaku, dia nggak bakalan ngaku. Jadi harusnya dia tuh fokus untuk nyembuhin anaknya, menurut saya ya. Jadi bukan mencari tahu siapa pengirimnya, tapi fokus pada kesembuhan dulu. Ini nyawa loh, nggak main-main ya. Tapi alhamdulillah bagaimana akhirnya ya nih bisa melewatinya dengan baik walaupun masih ada trauma. Dan ternyata pengirim santetnya tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Margono. Waduh, kurang ajar banget ya. Jadi semua tuh rekayasa tuh ketika di rumah Yani. Boneka pocong yang itu sebenarnya dia yang bawa, udah disiapin sama dia, dia bakar ya kan, dia apa segala macam, tapi mulutnya berapal mantra di situ. Jahat banget. Tapi ya itulah teman-teman, dendam ya, dendam dari masa lalu. Dia saudara tiri kan dengan ibunya Yani dan juga Bu Warsi. Dia merasa dulu sebagai kakak pertama, dia yang ngebiayain semuanya, dari biaya hidup, sekolah, dan lain-lain. Bahkan rumahnya yang ngisi semua dia, tapi begitu orang tuanya meninggal, rumahnya dijual dan dia di bagian paling sedikit. Itulah teman-teman, warisan panas dan selalu menimbulkan masalah apabila ditangani orang-orang yang tidak tepat. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik ya dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Terima kasih kepada Isyawara Senja. Semoga ada hikmah yang baik dari kisah yang barusan saya bawakan. Dan semoga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Hiro Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.